nasab Alwi ini, sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu. Nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah, menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil, dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G, dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, saya yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa ana jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang paham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah ana percaya antum habaib. Selama antum megang buku Robito, tercatat di Robito. Kalau nggak tercatat di Robito, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai. Ana lupa namanya dan ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia, ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat, ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap ana kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aimallah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham itu? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad. Bintanya yang jadi dalil di sini. Paham enggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Kan Rasul bilang, laukana Fatimah binta Muhammad sarokot lakotok ya daha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ana nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus. Udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan, kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu
Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain. Tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain apa dalil bahwa Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? An al-Hakim, al-Imam An-Naisaburi bi isnadi an Abi Hazm, an Abi Hurairah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Kebodohannya hilang. Paham? Terus udah ya. Tadi inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya, kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, faqultu ya Rasulullah ibn Abi ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Naisaburi melalui hadisnya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiganya tadi Ali berkata, tazawwajtu Fatimah, aku menikah dengan Fatimah. Paham? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya, berarti udah kan jelas Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Nah, ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Iya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin? Kan begitu. Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali, Jazmi hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali, akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad, an Abi Ja'far bin Muhammad, an Abi Muhammad bin Ali, an Abi Ali bin Husain, an abihi, an jaddihi Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil ya dengan tangannya. Beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku,
wa habba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini. Wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya. Wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidah Fatimah. Paham? Nah, ya. Berarti jelas bahwasanya fagala hadis Hasan, ya, Hasan Husain fagala man habani wa habadani wa huwa maqul makana ma fi darajatini yaumil qiyamah. Wa qala bisa hada hadithun hasan gharib an arifu min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadal wajh. Paham? Paham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, Haddatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali. Kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya. Paham? Telah memberi kabar. Jadi Al-Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis Ja'far bin Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbarani, telah mengabarkan kepadaku akhi saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadhim, ibn Ja'far. Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad. Salah. Abihi Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. An abihi Muhammad ibn Ali. An abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini, ya, an tadi akhbaroni, itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin. Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak, ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Paham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdzibul Ansab. Wal-Aga bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Shadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala, berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur Habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Itu Tahdzibul Ansab, halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada bener.